One, action! Bertemu kembali di podcast Ruang Asman, satu ruang sejuta cerita. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, guru bahasa Inggris yang segera bisa katanya. Apa kabar Bapak Getama Priyadi? Baik, alhamdulillah Bu. Apa kabar juga? Salam dulu ya Pak ya. Salam dulu, salam sehat. Salam sehat. Bapak, sebelum kita ngobrol ke yang lain-lain nih kemana-mana Bapak, saya pengen tahu dulu, ceritakan background latar belakang Bapak. Boleh latar belakang pendidikan mungkin ya? Oh gitu. Kalau orang Sunda asa gimana saya disebut Bapak? Oh yes, apa sih aku manggilnya apa dong? Bro aja deh, bro aja. Oke, Mas Kita Bro. kan masih 17 gitu. Bu. Asik. Aduh, oh sis ya, jadi Oke, yang manggil oke. Bu deh sis ya. Oke, Mas Bro. Mas Bro, ceritain dulu dong buat kita semuanya backgroundnya Iya. apa? Background apa ya? Background Pendidikan. bukan? Latar belakang pendidikannya apa? Kalau ngomongin pendidikan kayaknya nggak nyambung sama saya mengajar bahasa Inggris di Asman. Oh gitu. Jadi saya itu lulusan sarjana pertanian sebetulnya, agribisnis. Agribisnis. Iya, jadi mengajar bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi kalau misalkan Ibu bilang Sis, saya Mas Bro, oh iya sis. sis, gue jadi lupa. Aduh. Jadi agak nggak nyambung sebetulnya Betul. ya. Tapi kebetulan sebelum saya lulus kuliah S1, saya pegang suatu perusahaan pendidikan non formal bahasa Inggris. Kebetulan saya jadi managing director-nya. Jadi kepaksa saya harus bisa berbahasa Inggris. Dari situlah saya bergelut berbahasa Inggris gitu. Jadi awalnya dari sarjana pertanian karena nggak disengaja Betul. harus belajar bahasa Inggris. Betul. Akhirnya dipercaya untuk mengampu pelajaran bahasa Inggris. Betul. Wih, pintar banget ya, cas-cistusnya luar biasa. Wah, nggak Suka lihat cas-cisus. nih, suka lihat banyak di foto-foto bawa bule-bule cewek, cowok, keren-keren loh. Kita semuanya jadi Kita juga bule loh Bu. Sis. bule ya, bule. Tapi Bule. kalau misalkan ada di sana. Iya betul. Tapi kalau di sini tetap lokal. Orang Inggris kalau mandang kita kan foreigners. Oh, foreigners itu apa? Bule Bu. Oh, Orang gitu, asing. foreigners. Orang asing kan bule orang asing betul. Oke. Kita juga orang asing kalau. Jadi dari tahun berapa ngajar bahasa Inggris? 2010. 2010. 2010. Sekarang 2021. 11 tahun lah kurang 11 lebih tahun, ya. kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Sebelum di sekolah, memang langsung terjun di dunia Iya, jadi saya pendidikan di semester- sekolah apa saya di ngajar bahasa Inggris sejak kuliah semester 5 atau semester 4 saya lupa deh. Semester 4 atau semester 5 deh. di sekolah, ke sekolah apa Enggak, saya di di- universitas? Di satu lembaga pendidikan bahasa Inggris tersebut. Oh, punya lembaga pendidikan. Enggak, jadi dulu kebetulan ada rekan, dia lagi membutuhkan guru bahasa Inggris sebetulnya. Cuman karena memang kebetulan saya orangnya katanya sih asik katanya gitu. Asik, Karena diajar sebetulnya ngobrol ya. dulu tuh saya dari SMA announcer radio. Uish. Ya, jadi si sekolah tersebut membutuhkan katanya yang memang konsepnya bisa membuat entertaining kelas gitu. Akhirnya saya kepilih, dari situlah saya terus mengajar gitu. Oke, jadi secara tidak langsung otodidak dong belajar bahasa Inggrisnya. Ya, otodidak. Bisa diceritain gak sih biar bisa lancar bahasa Inggrisnya gitu? Nggak harus, kalau kita ya tetap aja kan ada logat Sundanya. Thank you ya, thank you. Mohon sami abdi oge. Yes teh. Yes, yes. Yes nanya. Yes. Jadi gini loh, kalau ngomongin tentang berbahasa Inggris, dulu tuh sebetulnya saya juga nggak suka sekali bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ribet gitu. Ternyata hal itu mindset yang memang dibentuk sejak dini gitu loh. Kan sekolah tuh dari saya SD kelas 3 itu udah diperkenalkan bahasa Iya, Inggris benar, ya, pelajaran bahasa Inggris. Benar. Wah, pokoknya bahasa asing itu harus ngapalkeun deui kalau orang Sunda bilang Betul. ya. Jadi harus dari awal, tapi ternyata hal itu yang membuat beban sebetulnya. Banyak siswa tuh terbebani harus menghafal dan Vocabulary gitu iya, harus. vocabularies dan pronunciation-nya yang memang berbeda. Yes. Jadi kitanya agak sulit. Dan kita juga Sunda hese gitu. Kayak menir juga ya. Bener. Nah, setelah itu Lama-lama. saya berpikir gimana caranya supaya
kita tuh menyenangi bahasa Inggrisnya gitu. Betul. Kayak orang jatuh cinta, kalau udah jatuh cinta selalu dipikirkan. Berarti kan otomatis kita harus jatuh cinta sama bahasa Inggrisnya. Biar sis. kita jatuh cinta nih sama English lesson tuh gimana? Menyukainya dengan cara PDKT-nya gitu. Kan kalau kita ngomongin Inggris, ngomongin seseorang pasti dilihat secara fisiknya dulu. Yes. Berarti bahasa Inggris kita lihat fisiknya, kegunaannya itu penting. Oh, kirain fisiknya yang teacher-nya itu. Tidak Teacher, seperti itu. Tidak ya, Tidak teacher. seperti itu juga. Mungkin itu faktor kesekian lah. Oke. Tapi yang faktor utamanya itu kita harus melihat bahasa Inggris ini kegunaannya untuk jangka panjang, untuk investasi masa depan. Oke. Bahasa Inggris tidak sama seperti matematika, kimia, ekonomi dan lain-lain. Ketika your teacher explain di dalam kelas atau dimanapun, kamu ngerti, kerjakan soalnya bisa. Langsung mengisi skornya bagus. Betul. Tapi kalau bahasa Inggris mungkin ada soal diisi betul, tapi dalam kenyataan mereka harus percakapan setiap hari-hari tidak memastikan gitu. Jadi harus kayak gimana? Jadi harus latihan setiap hari. Oke. Yang pertama itu adalah modal pertama adalah percaya diri sebetulnya. Habis percaya diri, kita harus mengumpulkan pembendaharaan kata sebetulnya. Kalau jadi kesukaran anak-anak, saya dengar grammarnya susah katanya gitu. Betul benar grammar susah. Grammar susah. Sebetulnya kalau orang asing sendiri, ya pun ternyata mereka juga tidak mempergunakan grammar dengan baik dan benar. Gitu. Sama halnya dengan orang Indonesia. Betul. Kebetulan nih ada nih masternya bahasa Indonesia. Yes. Ini kita ngomongin Kamus berjalan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia setiap hari yang kita bicarakan apakah mempergunakan SPOK yang baik, tata bahasa yang baik? Kayaknya tidak ya, seperti begini mungkin. Apakah Anda sudah makan? Kan tidak seperti itu ya? Tidak, bergoso. Gak kayak gitu juga Bu ya. Oke. Misalkan Ibu, wah Ibu luar biasa, manis sekali hijabnya. Iya. Itu majas apa Bu? Apakah begitu? Tidak. Bahasa Inggris juga sama. Oh gitu. Gitu loh. Jadi jangan terbebani berbahasa itu harus dengan menggunakan aturan tata kalimat yang sangat betul. Terkecuali kalau misalkan memang kita memerlukan untuk satu tes gitu, kayak tes TOEFL, TOEIC, IELTS kayak gitu, itu memang memerlukan skill tersebut. Tapi dalam hal untuk komunikasi kayaknya what for lah kalau kayak begitu. Akan mengikuti kok Bu, mengikuti. Kayak misalkan begini, orang asing mendengar kita ngomong dalam berbahasa Inggris mungkin aneh logatnya gitu ya. Betul. Logat apa ini gitu. Kita juga halnya sama ketika orang bule ngomong bahasa Indonesia. Misalkan kalau kita bilang saya makan bubur, tapi mereka bilang bubur makan saya. Bubur makan saya. Kita kan ketawa tapi maksudnya saya makan bubur. Iya betul. Kita juga sama begitu sebetulnya. Jadi perlu proses latihan. Jadi yang pertama percaya diri, mau salah mau benar yang penting ngobrol aja dulu ya. Itu. Yang kedua tadi banyakin vocabulary-nya. Betul. Terus ada lagi? Ya jangan mikirin grammar. Oh jangan mikirin grammar. Pokoknya asal keluar aja, ngobrol aja gitu. Karena secara koreksi otak kita tuh dianugerahi oleh Allah mengkoreksi salah dan benar. Setelah terbiasa kita akan membuat suatu otomatisasi dalam otak kita itu betul dan salah gitu Bu. Jadi ketika kalau misalkan kita ngomongin secara teori kan, kita udah tahu nih, saya adalah seorang pelajar, I am student. Yes. Gak mungkin tiba-tiba kita ngomong I is student, I are student gitu loh. Itu udah otomatis I am, I itu pasti temennya M. Kenapa? Grammarnya apa? Gak akan ditanya kok. Tapi secara otomatis kita secara perlahan pasti akan I itu pasti larinya ke M. Lingkungan mengaruh nggak lingkungan? Sebetulnya lingkungan mempengaruhi, cuman kadangkala kita berada di lingkungan yang jarang sekali mempergunakan berbahasa Inggris. Tapi bagaimana mungkin kita harus meningkatkan frekuensi berbicara berbahasa Inggris. Mau nggak mau itu. Gini, anak TK di Inggris jago banget ngomong bahasa Inggrisnya, kenapa Bu? Kenapa sis? Ya karena memang dia tinggal di negara itu Mas Bro. Iya gitu loh sis. Orang Sunda ngomong Sundanya anak kecil jago banget. Kenapa sis? Tiap hari gitu loh. Karena dipakai bahasa Sunda. Iya begitu. Sama halnya kalau anak kita dididik dengan berbahasa Inggris setiap hari, otomatis dia akan berbicara bahasa Inggrisnya bagus. Saya punya murid, kebetulan muridnya itu jago bahasa Inggrisnya, dia punya anak. Dia mau belajar ke lembaga saya, ternyata bukan belajar bahasa Inggris, tapi belajar bahasa Indonesia. Karena anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Itu adalah satu kengerian buat saya sebetulnya ya. Wah, kok anak Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi dia jago ngomong bahasa Inggris karena orang tuanya ngomong bahasa Inggris.
kebetulan memang ayahnya orang asing, jadi dia ngomong asing. Nyanyi lagu bahasa Inggris cukup pengaruh nggak? Itu bisa. Eh, Ini misalkan jadi kita pas pelafalan. Menurut jadi saya rada bagus. berbeda. Oh, Menurut beda. saya berbeda. Tapi kalau misalkan untuk vocabulary oke. Tapi untuk pronunciation itu mungkin hanya sedikit membantu. Kenapa? Karena kan di sana ada, kalau orang Sunda bilang langgam ya Bu ya. Oh iya. Banyak sekali kosakata yang memang samar ketika memang dinyanyikan. Bahkan ada penyanyi Indonesia yang mungkin enak didengar gitu ya, dengan falsetonya, dengan tekniknya, tapi secara pronunciation itu tidak tepat. Oh gitu. Gitu. Jadi mungkin untuk pembenaran kata oke, tapi untuk pembelajaran menurut saya tidak boleh dijadikan acuan Oh, dari lagu itu. dari ya. lagu gitu. Nonton mungkin. Oh, nonton betul, sangat Oh, sangat membantu. berpengaruh, sangat membantu. Oh. Itu pembiasaan. Cuman tinggal kita mau nggak nonton, suka nonton nggak gitu. Tapi kadang kita nonton pengen ada subtitlenya. Ya itu bagus, baik sebetulnya. Cuman kita lebih fokus kemana latihannya atau meresapi story-nya gitu. Kayaknya sih lebih ke ini ya. Kita Kadang-kadang harus gini, ditekankannya iya. ke pronunciation ya benar. Sebetulnya Apa global enggak? sih, Oh, harus global. Jangan targetnya satu. Kadang subtitle itu kita targetnya bagaimana mengerti alur ceritanya. Alur ceritanya gitu. Iya. Nah sebetulnya akan pembiasaan terbaik itu adalah tidak memakai subtitle sebetulnya. Karena banyak sekali kosakata yang kita sudah tahu sebetulnya, tapi mungkin kita kurang ngeh aja dalam hal pronunciation yang diucapkan oleh artisnya, atau kitanya memang apa ya, padahal itu udah pernah kita tahu dan kita tahu artinya sebetulnya. Karena mungkin kecepatan ngomongnya, atau karena memang kurang jelas, ataukah kita lagi ngelamun jadi kelewat kayak gitu. Penting nggak sih kita harus belajar bahasa Inggris? Saat ini saya ngomongin penting. It's everywhere English. Everywhere English. Iya, jadi kita kalau misal mau pergi ke bandara pasti ada tulisannya bahasa Inggris di Yes, mana-mana. betul. Minimal welcome. Welcome ya, masuk ke ruangan. Jen or apa itu ke kamar mandi kan biasa kan gitu Iya, kan. betul, Ada Jen, betul. ada woman gitu ya. Salah masuk bahaya Yes, gitu ya. betul. Masuk ke pintu welcome gitu ya. Anak-anak kekeset apa bahasa Inggrisnya welcome Pak. Karena di tulisan itu ada welcome. Berarti selamat datang Betul. sebetulnya kan. Nah kayak gitu. Terus kita kalau masak mie instan di belakangnya ada bahasa Inggrisnya juga. Bener. Bahkan kan kalau keluar, kalau teman-teman makan yang instan-instan kan di sana yang banyak produk non halal ya. Jadi kita harus mengetahui juga jangan sampai kita jong gitu. Itu kan nggak mungkin kita baca, kalau di Jepang pakai bahasa Jepang ada bahasa Inggrisnya, nggak mungkin kita bahasa Jepangnya, orang kita nggak bisa bahasa Jepangnya, seenggaknya yang bahasa Inggris kita tahu lah gitu. Kayak gitu sih Bu, sis. Oke, terima kasih banget loh. Motivasi kita untuk bisa mencintai bahasa Inggris. Motivasinya apa ya? Gini, Dan merubah mindset tuh susah. Mindsetnya betul. Gitu. Tinggal kita pilih mau berubah atau tidak. Sesuai dengan data BPS perusahaan baik skala nasional ataupun internasional. Perbedaan antara sumber daya manusia yang bisa berbahasa Inggris dan tidak itu bedanya kurang lebih 5 kali lipat. Jadi kalau misalkan kita yang di UMR Cianjur sekitar 2,5 sampai 3 juta yang bisa berbahasa Inggris, mungkin bisa sampai 15 sampai 20 jutanya gitu loh. Itu sih yang mungkin yang sangat penting harus kita ketahui sekarang. Jadi ketika kamu punya skill lebih, orang lain pun they pay more. Yes, luar biasa. Kalau sama ini sih that pay more. Wah, kita harus semangat kalau misalnya ada pay more-nya. Iya. Ada cuannya lebih lah kalau anak cuan. Hari ini kita ngomongin cuan. Ya. Program buat di sekolah sini. Iya. Mas Bro sebagai guru bahasa Inggris. Betul. Kemarin sebetulnya sebelum pandemi saya selalu membuat program setiap sebulan sekali performance anak-anak supaya bisa menampilkan keahlian berbahasa Inggris gitu loh Bu. Sis. Mulai dari mereka bernyanyi dalam berbahasa Inggris jadi kayak X Factor, Indonesian Idol, dan jurinya judgesnya itu native gitu. Terus mereka cooking class. Terus dolanan jalan-jalan ya? Bukan. Oh, apa? Keulinan anak-anak. Jadi menampilkan mereka permainan tradisional. Yes, how to explain the traditional games
to the native speaker, Oke. gimana caranya bermain gitu ya. Terus mereka around the world here. Around the world. It's like so we work on the rice field and tea plantation. Ada loh di sini, waterfall, ada. gitu. Ada translate-nya di sini, jangan takut. Jadi kita suka di sini anak-anak ajak ke apa ya, ke sawah, Betul. galengan gitu. Butuh seru kamari ayah. Ada. Tapi kalau pandemi kayak gini, Ya, mereka- kemarin sih sebetulnya saya worry gitu. Saya worry karena kan isunya tidak baik. Kebetulan saya punya sekolah bahasa Inggris dan memang ngundang mereka buat datang. sekolah bahasa Inggris di Cianjur. Iya, di Cianjur. Namanya, Best Edutainment namanya. base alamatnya. Di Joglo. Cukup. Oh, itu kalau Teman-teman nanti boleh ya ya main boleh, ke sana. boleh. Ada Bu, siswa di sini juga belajar di sana ada. Oh, gitu. Ada. Cuma saya nggak pernah promosi sih. Kebetulan aja sekarang di sini saya ngomong. Kan, iya. Sekalian dong. Kalian ya, tenang Bu, nanti saya ada sesuatu buat yang Wis, nonton. luar biasa. Giveaway Ya, kah? giveaway. Oke, nanti di akhir kita akan Sip. berikan pertanyaan Betul. buat yang nonton ini full, Bang. Iya, betul. Jadi saya takutnya ada efek yang memang kurang bagus sama sekolah kita. Betul. Jadi kita cut dulu program tersebut. Oh. Sebetulnya kalau mungkin kalau kita buat appointment buat bikin like Zoom atau meeting Google Meet, bisa-bisa saja dengan mereka sebetulnya. Tapi bulannya masih datang ke sini? Enggak. Masih. Oh, di Enggak. stop dulu Karena ya. kemarin juga ada mereka dilarang masuk, mereka susah untuk masuk ke sini, mereka harus karantina jadi ribet lah. Mudah-mudahan ini segera cepat berakhir, berlalu Bar. dan programnya bisa kembali lagi. Oke. Oke. Mudah-mudahan lah pandemi ini cepat berlalu jadi si bule bisa datang ke sini Betul, kembali betul, dan memotivasi siswa-siswa ya Betul. khususnya yang ada di SMK Sulaimania untuk terus belajar bahasa Inggris. Iya. Sebelum kita closing, saya pengen dengerin tadi kan ada jazzer, singing, lain sebagainya. Oke, singing dulu, Mas Singing Bro. apa? Oke, deh, in English dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You are my sunshine. Oh my god, lagunya You Are My Sunshine. Aduh, nggak bisa nyanyi sis. Aduh sis, maaf sis. Sis kayaknya lebih jago deh kayaknya. Kalau Thank begini. you. Thank you buat sis ya. hari ini ya. Seru sekali pembicaraan kita. Ih, seru banget sis. Next pasti. kita ngobrol di sini bareng sama Mas Bule atau Mbak Bule. Iya, tapi kayaknya kalau mungkin ya, saya sih rencana bulan September ada teman di Bali. Mudah-mudahan ya penerbangannya mudah. Mudah-mudahan sih bisa ke sini. Bisa saya undang ke sini mudah-mudahan. Tapi saya nggak janji karena kemarin juga asalnya bulan Agustus tuh mau ke sini. Betul. Tapi ya sulit. Regulasi sih sekarang ya. Ya jadi Berbenturan ada kasihan regulasinya. gitu dia. Saya bilang daripada kamu tes PCR sekian betul. mahal, terus habis itu kamu harus karantina di hotel. Jadi kan Betul. harus karantina di hotel gitu Bu. Karantina kan 2 minggu, lumayan kan sehari berapa gitu. Saya Yes. juga karena kan saya nggak mau modalin dia gitu kan. Saya juga agak kasihan gitu. Terus kan dia bukan dari luar, dia tinggal di Bali. Oh, sebetulnya. tinggal di Bali. Tinggal di Bali, cuman tetap aja harus kayak gitu. Ada akomodasinya. Iya, jadi aduh, ya udahlah buat apa nanti aja deh gitu. Ya mudah-mudahan pandemi segera berlalu, Mas Bule dan Mbak Bule bisa datang kembali Ya. ke sini. Kita bisa Amin. next program apa kita bawa Bule ke sini juga buat Amin. podcast Amin, ya. amin, Terima amin, kasih Pak Getama Priyadi. Singkat banget ya, nggak kerasa ini Gak udah 2 kerasa, jam. makanya. Keren banget, sumpah. Seru banget, aduh. Ya Seru ampun, banget. seru banget. Makanya next kita akan jadwal lagi. Oke, Pak siap. Getama dengan materi yang berbeda, Siap. tentunya hadir di podcast ini ya, siap, tentunya sis, ya. siap, sis. Terima kasih buat semuanya. Next kita ketemu lagi di podcast Ruang Asman, Sip. satu ruang sejuta cerita. Bye. Bye.